Nah, sekarang udah tahu kan, buat kalian sekarang udah tahu kan yang jahat siapa, yang orang baik siapa. Kalau Ami orang jahat, nih sekarang udah mau final nih ya, udah mau akhir nih ya. Tiba-tiba diutus tuh sama Tuhan tuh datang ke LP tuh ngasih tau lah kejahatannya si Donna. Revina Donna Sihombing, JPU yang menangani kasus Nikita Mirzani, terindikasi melanggar kode etik kejaksaan. Nah, apa yang dilanggar? Apa yang dimaksud dengan kode etik yang saya baru sebutkan? Nah, kita lihat sekarang. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, pasal 5 ayat yang ketiga bunyinya seperti ini. Penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Perhatikan baik-baik. Nah, siapakah penyelenggara negara yang dimaksud di sini? Penyelenggara yang dimaksud di sini bisa disebut ke Presiden, MPR, DPR, dan juga para dari kejaksaan, termasuk jaksa itu sendiri, maupun baik itu fungsional maupun yang ada dalam struktur keorganisasian. Nah, sedangkan Donna Sihombing ketika saya ngecek berdasarkan data yang saya peroleh dari Kompas, Tempo, dan Detikcom, mengatakan bahwa Donna Sihombing itu menjabat sebagai fungsional di kejaksaan, artinya bahwa dia adalah sebagai tim eksekusi. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita ngecek nama Donna Sihombing di KPK, itu tidak terdaftar di dalam daftar list jaksa-jaksa yang sudah melaporkan harta kekayaannya. Nah, pertanyaan gini, apa sanksinya? Apa yang sanksinya yang akan diterima oleh seseorang penyelenggara negara yang tidak mematuhi undang-undang ini? Menurut Undang-Undang Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 14-16 dan Surat Edaran KPK, bahwa pejabat negara, penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya, ada beberapa hal yang mendapat sanksi. Sanksi yang pertama adalah sanksi administratif, di mana ada penundaan kenaikan pangkat, penundaan tunjangan, pembatalan promosi jabatan. Kedua, ada sanksi etik dapat dianggap melanggar kode etik. Sanksi pidana bila terbukti menyembunyikan asal-usul kekayaan yang tidak sah, bisa dikaitkan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, inilah mengapa Nikita Mirzani mengarah ke situ. Nah, pertanyaannya sekarang yang lebih jelas bahwa kalau misalnya Donna Sihombing tidak terdaftar di dalam list orang-orang jaksa yang melaporkan kekayaannya, artinya dia melanggar kode etik. Kalau melanggar kode etik, harusnya dia itu tidak boleh melakukan aktivitas acara di kejaksaan. Betul dong? Secara logika kita berpikir gitu loh. Dan rekam jejak daripada Donna Sihombing adalah dia pernah dinonaktifkan selama 3 tahun. Kalau kalian bisa ngelihat di Google, bisa kalian search gitu loh ya kan. Nah, artinya bahwa jaksa ini adalah mempunyai track record yang tidak baik. Ya kan? Nah, pertanyaannya selanjutnya, kalau dia tidak memiliki track tidak baik, dan kemudian dia juga melanggar kode etik dan harusnya mendapat sanksi, kenapa dari pihak kejaksaan tetap memasukkan Donna Sihombing sebagai JPU yang menangani kasus Nikita Mirzani? Saya tidak tahu jawabannya, gitu loh. Mungkin teman-teman yang pandai, yang pinter, ahli hukum atau ahli tata negara mungkin ya, bisa menjawab pertanyaan saya. Dan pertanyaan ini juga mesti harus dijawab juga oleh kuasa hukum Nikita Mirzani. Karena apa? Ini kok bisa terjadi gitu loh. Harusnya mereka sudah memberikan nota keberatan tentunya ya kepada hakim bahwa apa yang terjadi di dalam rekam jejak si Donna Sihombing ini. Dan tentunya harusnya menurut logika, kalau misalnya Donna Sihombing melanggar kode etik, ya mestinya sih tidak hadir ya, tidak dihadirkan di persidangan itu. Dan kemungkinan besar apakah tuntutannya itu akan sah, saya tidak tahu juga karena saya bukan ahli hukum. Dan gitulah guys. Ini sekedar cuma info aja, sekedar edukasi aja supaya kita juga tidak buta-buta amat gitu kan ya. Ya, kita belajar sesuatu yang baik. Oke guys, tetap semangat dan tetap berpikir yang cerdas. Thank you guys. Sehebat-hebat orang, sepinter-pinter kalian ingin menghancurkan kami tetap berada di Nikita Mirzani, karena saya tahu Nikita Mirzani itu tidak bersalah dan dia harus bebas. Bebaskan Nikita Mirzani dan Mail, ngerti nggak?
Hukum itu harus adil. Ya, jangan lupa Pancasila itu diamalkan, bukan hanya buat hafalan. Paham nggak? Oke? Nah, sekarang udah tahu kan, buat kalian sekarang udah tahu kan yang jahat siapa, yang orang baik siapa. Kalau Ami orang jahat, nih sekarang udah mau final nih ya, udah mau akhir nih ya. Tiba-tiba diutus tuh sama Tuhan tuh, datang ke LP tuh, ngasih tau lah kejahatannya si Dona. 6 miliar merugiin negara, cuma dituntut satu tahun 20 juta doang, bayangin ya. 6 miliar sama 4 miliar lu bisa bandingin lah ya. Nah, berarti tandanya apa? Ami baik orangnya, makanya dikirim tuh sama Tuhan tuh ya. Terus kenapa tiba-tiba kebongkar lagi tuh si kebusukannya si Dona tuh? Ya berarti dia emang orang jahat. Sebelum sidang ini berjalan juga udah banyak yang ngomong kalau JPU itu tuh jahat semua ya. Gue yakin lu lah sekarang tuh lagi ketar-ketarnya JPU ya. Ya lagi berdoa sana sini ke gereja bolak-balik balik, nggak bakal bisa, karena gue tahu Tuhan itu nggak bakal pernah membela orang yang jahat. Siap-siap, bentar lagi, seminggu lagi, hidup lu makin gak bakal tenang, ketar-ketir lu, ya, dikulitin habis-habisan. Satu lagi ketinggalan, buat kalian JPU ya, JPU, kalian tuh pantasnya jangan jadi JPU, tapi TPU ya. Semoga cepat kalian ada di TPU ya, karena kita yang sakit hati pengen party. Dengan adanya kalimat melawan ya, berani ya, tunggu aja nanti pembalasannya. Kepada yang terhormat Bapak Presiden, Pak Prabowo, lihatlah seberapa hancurnya negara kita. Bukankah Bapak pernah berjanji waktu Bapak sedang berpidato dalam pemilihan bakal memberantas siapapun, tidak pandang bulu, oknum-oknum yang bermain kotor di negara kita. Tapi kenapanya nyatanya Pak, lihat malah mereka yang berkuasa, yang duduk di atas kursi, yang bermodalkan pangkat jabatan atau itu, mereka yang menjajah bangsa ini, yang sedang memperjuangkan haknya, memperjuangkan kebenarannya. Tanpa saya banyak ngomong, Bapak mungkin sekarang udah baca, udah lihat, udah nonton berita ini. Pesan saya, sebelum ke negara orang, basmi dulu bangsat-bangsat di negara ini. JPU itu aturan netral. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Kalau misalkan dua-duanya salah, dua-duanya dijeblos. Tapi ini kan beda. Kita bisa lihat dia lebih berpihak ke siapa. Dan ini karena dendam pribadi bisa dituntut penjara sampai 11 tahun dan denda 2 miliar. Sedangkan kasus dia yang kemarin si Dona itu 6 miliar merugikan uang negara, cuma didenda 20 juta dan dituntut 1 tahun penjara. Apa itu adil? Apa itu nggak ada sogok? Apa itu nggak ada suap? Kita nggak bodoh, kita rakyat biasa, tapi kita pernah makan bangku sekolah tuh sampai belasan tahun, dan mereka pikir kita gampang aja dibodohin gitu. Enggak Pak, tolong bantu, jangan buat kami nyesel sudah memilih Bapak. Terima kasih, salam hormat. Guys, gue mau update. Kalian pasti banyak yang belum tahu kebodohan, ketololan. Nih, jadi ada satu klubnya geng sirkus. Dia jualan produk dari 185.000 didiskon 100.000. Totalnya adalah harga jualnya 25.000. 185.000 didiskon 100.000, harganya 25.000. Gimana dong? Mau bilang pinter tapi kenyataannya tolol. 5. Oh bener. Gue nggak ngerti lagi, gue nggak habis pikir lagi sama ini orang ya. Aduh, udah tahu kebusukannya tuh udah kebongkar gitu ya, masih gitu loh, nggak punya rasa malu jualan produknya. Udah gitu habis produknya dipakai langsung dilap, dia langsung ngambil tisu. Si produknya kan dipakai di tangan nih, langsung pura-pura ngeratain. Terus karena kita mata netizen itu setajam lebih tajam daripada debt collector motor di jalanan,
Ya kebaca lah sama kita, kelihatan lah. Dan parahnya langsung ambil tisu dan langsung dielap. Padahal dia jual produk dia sendiri. Udah jual produk berbahaya, penontonnya juga beli semua robot semua, minimal 20-30 viewer follower si penontonnya. Yang belinya dedemit kayaknya. Mendingan melihara tuyul daripada jualan produk berbahaya.